Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Mutia Novaska di channel kita Langit Novaska. Nah, kali ini aku pengen ngebahas tentang insecure, body shaming, dan bullying. Mungkin ini aku cuma bacain curhatan para teman-teman aku, tapi aku nggak bakal sebutin namanya, pokoknya aku rahasiain identitasnya. Jadi langsung aja. Sebelumnya aku pengen minta maaf terlebih dahulu. Ini nggak bermaksud menyinggung pihak manapun. Ini cuma kayak buat curhat dan nyemangatin kalian semua. Pokoknya aku minta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan terdapat beberapa kesalahan kata dan mohon dimaafkan. Gue pernah jadi korban body shaming. Justru yang ngebully gue doi gue sendiri yang sekarang udah jadi mantan. Oke, jadi tuh dulu aku emang ngerasa badan aku tuh berisi, tapi aku selalu usahain buat olahraga. Tapi doi aku selalu aja nyuruh aku buat diet. Hasilnya BB aku turun sih, tapi bentukan badan aku tetap kelihatan gede. Doi selalu rewel nyuruh aku diet inilah, diet itulah. Terus alhasil aku ngedrop dan doi masih nyalahin aku yang katanya salah diet and bla bla. Dan setelah putus aku lebih pede sama diri aku aja. Yang pertama aku pengen ngasih tahu, apapun bentuk tubuh kamu, kamu itu cantik. Kamu cantik dengan diri kamu sendiri. Cantik relatif, tergantung siapa aja yang ngelihatnya. Dan menurut aku, tinggalin hal-hal yang membuat kamu ngerasa sakit. Kamu harus lebih sayang sama diri kamu, baru kamu bisa sayang sama orang lain. Dan untuk kedepannya, kalau misalkan kamu dapetin orang yang baru lagi, tolong jangan pernah insecure lagi. Diri kamu itu berharga. Dan jika suatu saat kamu nemuin orang baru lagi, aku harap kamu tetap percaya sama diri kamu sendiri. Dan aku senang banget baca kalau kamu itu udah lebih pede sekarang. Dan aku harap gak sekarang aja, sampai nanti pun kamu tetap bakal percaya diri dan sayang sama diri kamu sendiri. Semangat cantik, jangan insecure lagi ya. Kalau dibilang sering insecure ya pasti sering dong, apalagi di body shaming. Belum lagi ya, aku ini sering kena toxic masculinity. Soalnya aku different, gak kayak laki-laki kebanyakan. Dan insecure itu bukan cuma cewek doang, cowok juga ada yang insecure. Dan aku harap kalian gak insecure lagi sih. Misalnya seringkali dibilang bencong karena seringkali main dengan perempuan, nggak bisa main bola atau suka olahraga bukan laki-laki. Sebenarnya capek dikatain kayak gitu. Kenapa manusia selalu mengotak-ngotakan sesuatu? Laki-laki harus begini, perempuan harus begitu. Jangankan orang lain, keluarga sendiri aja seringkali gituin aku. Berbeda itu nggak masalah, asal kamu jadi diri kamu sendiri, asal kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu itu harus mencintai diri sendiri ya. Dan jangan sedih lagi. Dan kurang-kurangin ya insecure-nya, karena kamu itu berharga tanpa pengetahuan kamu. Kamu itu luar biasa. Dan juga lagi untuk kita semua, kalau nggak ada larangan untuk siapapun ketika menjadi dirinya sendiri selagi itu baik. Perempuan itu gak harus begitu dan laki-laki itu gak harus begini. Jadi diri sendiri itu lebih baik dan pede. Dan untuk siapapun yang ngerasa minder, insecure karena ngerasa berbeda gitu dari orang-orang, jangan lagi ngerasa kayak gitu. Dan sekali lagi aku mau bilang kalau berbeda itu gak masalah, selagi kamu jadi diri sendiri dan
melakukan hal-hal yang baik. Semangat terus. Aku termasuk orang yang suka insecure. Ya mungkin itu karena penampilan aku yang kurang aku perhatikan. Juga aku punya mata panda dari kecil dan mulai menonjol waktu SMP kelas 8. Mata panda itu yang bawah ini kan yang kayak bengkak gitu. Tapi menurut aku itu lucu tahu, itu cute. Setiap papasan sama orang, rasanya orang itu kayak aneh gitu lihat aku. Dulu setiap kumpul teman, bawaannya minder lihat muka mereka kinclong tanpa mata panda. Jujur emang gak nyaman gitu. Saat itu masih gak berani pakai macam-macam gitu, takut rusak ke muka. Waktu SMA juga gitu, untungnya ada sahabat aku yang terus support aku untuk gak insecure. Aku sangat-sangat salut sih sama sahabat kamu yang udah mau nyemangatin kamu. Dan kamu itu sangat beruntung punya sahabat sebaik dia. Dan ini dari aku, kamu itu cantik. Setiap wanita itu cantik dengan versinya, dengan kecantikan mereka masing-masing. Cantik gak harus putih, cantik itu juga gak harus tinggi langsing, atau karena mata panda jadi gak cantik. No, aku ingat banget sahabat aku pernah bilang kalau pun aku kurang karena wajah, tapi aku masih punya sesuatu yang bisa dikatakan gak semua orang punya, yaitu bakat aku. Dari situ insecure aku mulai hilang. Panjang umur dan murah rezeki untuk orang-orang baik. Ya ampun, salut sih aku. Karena emang ya, sahabat itu tuh harusnya emang nge-support selagi apa yang kita lakukan itu baik, atau kita nggak ngelakuin kesalahan. Dan baiknya sahabat itu memang tercermin dari sahabat kamu. Tapi entah kenapa waktu kelulusan aku ngerasa insecure aku balik lagi. Cuma nggak seperti sebelumnya. Untuk sekarang aku masih yakinin diri untuk nggak gampang insecure. Toh nggak ada untungnya juga. Daripada insecure, kenapa aku nggak coba untuk kembangin bakat alami aku? Yap, bener banget. Aku setuju banget sama kamu. Dan semangat ya kamu. Jangan insecure lagi. Kamu itu cantik. Cuma mungkin kamu belum menyadarinya aja. Tapi bener deh, setiap wanita itu cantik kalau mereka jadi diri mereka masing-masing dan percaya sama diri mereka. Semangat! Kita tahu ya sebenarnya kalau kita itu harus bersyukur atas apa yang udah diberikan sama Allah. Kita termasuk sempurna, kita lengkap bagian tubuhnya dan lengkap fungsi organnya. Ada beberapa yang nggak kayak gitu, nggak lengkap. Tapi tetap aja kan manusia nggak pernah ada puasnya ketika ngelihat ada orang yang menurut kita jauh lebih cantik, jauh lebih baik rupanya daripada kita. Kita pasti iri, kita jadi kayak, kok aku jelek sih, kok mereka cantik sih. Kenapa dari situ timbul rasa insecure. Kalau pengalaman aku pribadi, insecure itu pasti ada yang sakit. Itu pasti pernah dirasain semua orang. Bahkan yang cantik sekalipun, aku bisa jamin itu tercapai. Tetap ada aja lagi yang kurang. Tapi kalau body shaming sendiri, aku belum pernah ya rasain benar-benar dibully karena kekurangan fisikku. Enggak. Tapi kalau bercanda mungkin pernah kayak, aku kurus banget, aku hitam, terus gigi itu kayak baju mundur gitu loh. Kadang buat aku nggak pede juga sih. Kadang mereka bercanda, tapi kan kita nggak bisa jaga hati kita untuk kapan aja bisa sakit hati. Ada juga bercandaan orang itu yang bikin sakit hati juga gitu. Iya sih benar. Kita nggak bisa jaga perasaan kita, kapan kita sakit hati, kapan enggak. Dan juga tingkat humor, selera humor seseorang itu kan beda-beda gitu. Dan perasaan orang tuh beda-beda juga, nggak bisa kita samain semuanya. Jadi yang menurut kita biasa aja, itu cuma bercanda, tapi ternyata itu malah nyakitin. Mau bercanda juga nggak boleh terlalu berlebihan, secukupnya aja. Dan untuk kamu, kalau kamu bilang kamu itu kurus, hitam, dan menurut kamu gigi kamu
nggak rata. Kamu nggak perlu insecure atas semua itu, karena yang menurut kamu nggak sempurna itu malah dilihat orang lain sempurna, dan orang lain itu pengen ada di posisi kamu, cuma ya mereka nggak dapet aja. Dan dengan kamu yang sekarang itu, kamu cantik kok, asal kamu percaya diri. Jangan insecure lagi ya, semangat. Tentang insecure memang nggak bisa kita pungkiri juga kan kak, untuk kita hindari supaya jauh dari pikiran seperti itu. Tapi karena biasanya kita tidak percaya diri dengan diri kita sendiri, lalu melihat orang lain yang mungkin lebih sempurna dari kita, apakah itu baik secara fisik ataupun hal lainnya. Sehingga itulah yang akhirnya membuat kita insecure. Seputar insecure ataupun bully, kebetulan semasa SMP, saya dulu punya kawan yang mungkin anaknya berpenampilan culun gitu kak. Bahkan bergaya seperti anak perempuan lain pun dia tidak bisa. Ingat sekali, dulu waktu sekolah karena sekelas juga kan kak, dia ciri khas penampilannya tuh ya emang seperti anak lugu dan polos gitu kak. Dan pakai kacamata bermin karena dia juga matanya agak rabun. Nah, karena penampilan dia yang seperti itulah yang akhirnya membuat dia banyak diberi cemoohan sama teman lain, dibilang tidak bisa bergaya, terus sok rajin, sok pintar, suka baca buku dan lain sebagainya. Dia dibully seperti itu. Karena setelah lulus SMP, dia pindah ke Jawa melanjutkan sekolahnya. Tahu-tahunya sekarang dia bisa berpenampilan yang lebih baik. Kami melihat postingan dari medsos yang dia punya. Kalau kayak kata anak zaman sekarang tuh glow up gitulah kak. Dia bahkan karena matanya rabun jadinya pakai kontak lensa gitu kak, softland bermin, jadi nggak pakai kacamata lagi. Pandai bergaya juga. Sekarang yang dulu cuma bisa pakai jilbab instan langsung gitu, yang tinggal dipakai. Nah sekarang makin cantik dia pakai jilbab pasmina. Pokoknya berubah drastis. Bahkan teman lainnya pun bilang nggak kenal kayak pangling gitu. Dari situ jadinya bisa belajar kalau sebenarnya bully itu nggak bagus, karena belum tentu kalau berpenampilannya yang mungkin jelek atau bagaimana gitu, belum tentu dia tidak bisa merubahnya, atau bahkan bisa saja dia merubah penampilan dirinya melebihi dari orang yang dulu pernah membuli dia, mencaci maki dia dan melakukan hal buruk lainnya. Seperti itu kak. Aku sampai merinding sih bacanya. Perubahan seseorang itu emang luar biasa, asal ada niat, usaha, dan doa. Dan yang ada di pikiran aku tuh, kenapa mesti dibully gitu? Emang harus? Daripada ngebully lebih baik ngasih dia support, ya kan? Ngasih dia saran yang baik-baik. Dia ngebuktiin kalau dia bisa berubah, dan itu terjadi. Dia ngejadiin kalimat-kalimat bully itu yang pernah dia dengar untuk jadi motivasinya dia, sampai dia seperti sekarang menjadi lebih baik. Jujur aku bangga sih sama kamu. Kamu itu hebat, dan selamat atas perubahannya. Jangan insecure lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi anak pertama ini membuat saya menjadi tertekan. Kenapa? Karena sejatinya anak pertama itu pasti menjadi panutan untuk adik-adiknya dalam segi apapun. Dan dari dulu saya ingin sekali bisa kuliah. Sebab saya anak pertama dan tentunya saya ingin menjadi contoh yang baik buat adik-adik saya. Ketika saya masih di bangku MA, saya udah berencana untuk kuliah jurusan kedokteran, karena dulu saya berkeinginan agar bisa menjadi seorang dokter. Namun ketika saya beranjak MA kelas 3, saya tidak jadi mengambil kuliah dikarenakan ada faktor-faktor yang terjadi dengan keluarga saya seperti ekonomi. Kemudian adik saya yang ingin masuk ke pesantren tahfiz. Dari situlah saya mulai insecure karena saya udah menjamin bahwa saya tidak akan bisa kuliah. Ketika hari-hari berlalu, teman-teman saya pun telah masuk ke dunia kampus. Saya merasa sangat sedih ketika ditanya saya kuliah di mana oleh teman.
atau tetangga saya. Hal itulah yang membuat saya makin insecure, karena saya rasa saya tidak bisa menjadi seperti mereka yang bisa kuliah dimanapun mereka suka, sedangkan saya hanya bisa membantu orang tua walau dengan gaji yang tidak seberapa. Itulah kisah insecure yang aku alami semasa aku remaja. Aku salut banget sih sama keinginan kamu buat kuliah, dan aku berharap serta berdoa semoga nantinya kamu bakal kuliah di kampus yang kamu inginkan dengan jurusan yang emang kamu idamkan. Aku nggak tahu sih rasanya jadi anak pertama kayak gimana, tapi dari yang aku dengar, anak pertama itu emang harus kuat sih, bahunya harus tangguh. Dan itu udah kamu buktiin, kamu benar-benar luar biasa. Dan untuk anak seusia kamu udah bisa menghasilkan gaji yang lumayan. Kamu itu luar biasa ya. Jangan bilang gaji kamu itu gak seberapa ya. Kamu itu udah ngebantu banget. Orang tua kamu pasti bangga deh punya kamu, yang bisa ngertiin keadaan, yang bisa jadi anak yang baik, kakak yang baik. Pokoknya semangat terus buat kamu. Dan jangan insecure lagi, karena Allah itu udah ngatur rezeki dari masing-masing orang. Oh ya, dengan cerita kamu ini, kamu jadi ngebuka pikiran aku kalau aku tuh gak boleh ngeluh tentang tugas-tugas kuliah aku. Karena jujur sih, aku sering ngeluh, meskipun aku gak cerita ke orang, tapi aku sering ngeluh sama diri aku sendiri tentang tugas banyak dan aku capek. Sampai aku tuh lupa kalau banyak yang pengen kuliah tapi belum dapat kesempatan. Makasih banget, kamu luar biasa. Jadi dulu gue pernah jadi korban bully dan body shaming. Kejadiannya berturut-turut dari TK, SD, SMP. Ini lama banget loh. Ya Allah. Tapi bulinya itu bersifat verbal, gak yang main fisik. Terus dulu juga gue sering diejek karena badan gue pendek, dan itu bikin gue ngerasa insecure. Asli rasanya kalau lihat orang-orang yang badannya tinggi tuh ngerasa gue pengen banget di posisi mereka. Tapi ketika gue curhat ke teman dekat gue, dia malah pengen banget badannya kayak gue yang kecil dan pendek. Dan itu bikin insecure gue meredah. Tapi kayaknya emang iya ya, di dunia ini kayak kebolak-balik gitu. Yang pendek pengen tinggi, yang tinggi pengen pendek, yang putih pengen hitam, yang hitam pengen putih. Jadi kayak bisa menyimpulkan gitu bahwa sebenarnya apa yang kita punya itu tanpa kita sadari itu pengen juga dimiliki sama orang lain, cuma mereka nggak dapet dan kamu yang dapat. Jadi kayaknya mulai sekarang harus dia menghargai diri sendiri. Oke, lanjut. Cuma ya gue juga sadar Tuhan pasti udah nyiptain yang terbaik untuk setiap umatnya. Dan gue juga ingat ada kata-kata kalau kita gak boleh lihat ke atas mulu. Kalau kita lihat mereka yang di bawah, masih banyak orang yang pengen banget berada di posisi kita. Yap, aku setuju banget sama kalimat ini. Dan dari beberapa teman dekat dan keluarga juga selalu support gue. Akhirnya gue bisa percaya diri dan bisa ngatasin rasa insecure gue. Selamat ya. Akhirnya kamu bisa lebih percaya diri, dan kamu beruntung banget sih punya lingkungan yang emang ngedukung kamu buat lebih percaya diri dan gak insecure lagi. Gue suka insecure sama orang yang pintar, karena apa ya, kalau kita pintar kita bisa diterima dengan baik di lingkungan sekolah gitu. Gue pernah di atas, pernah juga di bawah, jadi gue bisa nyimpulin, jadilah orang pintar maka kamu akan dihargai. Menurut aku pribadi ya, gak cuma pintar sih, attitude juga penting. Karena kayak sia-sia aja gitu, kita pintar tapi attitude kita gak baik. Kita pintar tapi berlaku semena-mena. Dan menurut aku kalau kita baik, attitude kita baik,
dan ngejaga perkataan, ya itu juga bakal dihargain. Dan buat kamu, jangan ngerasa minder kalau kamu emang ngerasa gak pintar. Kamu cuma gak sadar aja kalau kamu pintar karena tertutupi sama rasa minder kamu. Harus lebih percaya diri lagi dan banyak-banyakin belajar. Semangat terus. Aku sering insecure sama tinggi badan. Gak tahu kenapa kayak tinggi badan itu mencakup semua hal kan. Apalagi tinggi badan sama berat badan aku juga gak sepadan. Kayak aku tuh ngerasa pendek terus gendut. Ya tau lah, rata-rata cantik orang Indonesia itu dinilai dari tinggi badan, berat badan, terus warna kulit. Kadang suka iri lihat orang-orang yang body goals. Terus suka bilang cantik banget ya mereka. Dan kadang suka sedih pas dibilang gini, kamu gendutan ya? Kamu kok jerawatan banget? Kamu kok makin hitam ya? Sedih banget pas dibilang gitu. Ya tapi balik lagi, gak boleh insecure terus-terusan. Tuhan ciptain kita pasti punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Aku emang asli insecure sama tinggi badan. Aku setuju banget sih sama kalimat kamu kalau Tuhan ciptain kita itu punya kelebihan dan kita itu unik. Dan aku juga masih gak paham sama standar kecantikan yang menurut aku tuh kayaknya gak bisa diterapin, karena cantik itu beragam kan, dan cantik itu relatif. Semua orang juga yang ngeliat pasti punya punya selera mereka masing-masing. Mereka yang menurut kita cantik belum tentu menurut mereka cantik juga, dan menurut mereka cantik belum tentu menurut kita cantik. Dan apa yang kamu punya sekarang, sekali lagi, sebenarnya banyak yang pengen jadi kamu. Kamu harus terus bersyukur dan jangan insecure lagi. Oke, yang kali ini cukup panjang, jadi aku simpulin aja untuk menghemat waktu. Kejadiannya itu pas kelas 5, dan mereka ini kayak bikin teks drama gitu, terus dipresentasiin. Jadi setelah semuanya selesai, dia ini menegur salah satu temennya yang satu kelompok itu, cuma diacuhkan. Dan dia negur temannya yang satu lagi juga diacuhkan. Sampai akhirnya dia tahu mereka ini marah sama dia gara-gara menurut mereka dia ini terlalu ngatur. Ya udah, dia di situ nangis sampai malu banget, terus ngerasa sakit hati. Tapi akhirnya teman-temannya itu pada minta maaf ke dia. Dan dari cerita ini sih aku suka tanggapan teman-temannya yang berani minta maaf. Ya meskipun aku kayak kurang setuju kalau mereka sampai nyeritain gitu, karena di sini aku baca juga mereka nyeritain si dia ini. Dan untuk kita semua mungkin perlu untuk introspeksi diri masing-masing, karena kan pasti ada kekurangan dan kelebihan, ada salah dan kurangnya juga. Ya yang pasti untuk kalian semua semangat terus ya. Oke, selesai sudah perbincangan kita pada hari ini, dan mungkin ada video berikutnya lagi. Dan jangan lupa untuk terus ikutin aku di channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk kalian semua yang udah cerita, makasih banget, kalian sangat ngebantu. Dan kalian jangan insecure lagi. Kalian itu berharga, harus sayang sama diri sendiri dan ngehargain diri kalian. Dan untuk komentar-komentar jelek yang pernah kalian dengar, sedang kalian dengar, atau yang nantinya bakal kalian dengar, aku nemu kalimat kayak gini: kita itu cuma punya 2 tangan, dan itu nggak bisa untuk nutup mulut mereka satu persatu. Jadi kita cukup tutup telinga kita aja. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.